Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, keselamatan hingga kita dapat berkumpul di ruangan ini, yaitu dalam rangka sosialisasi penerapan budaya positif yang akan dilaksanakan oleh Ibu Wita Maulidina selaku CGP Angkatan 4 Kabupaten Asahan. Selawat beriring salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana syafaat beliaulah yang kita harapkan di hari kemudian kelak. Amin ya robbal alamin. Baiklah, di sini saya selaku moderator akan membacakan tata tertib acara, yaitu yang pertama pembukaan, kata sambutan yang telah saya sampaikan, kemudian yang kedua sosialisasi penerapan budaya positif yang ini akan disampaikan oleh Ibu Wita Maulidina selaku CGP Angkatan 4 Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Baiklah, masuklah kita kepada acara pokok, yaitu sosialisasi yang akan dibawakan oleh Ibu Wita. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bapak. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak alhamdulillahirabbil alamin, dan juga sholawat berangkat salam sama-sama kita sampaikan kehadiran junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita adalah umatnya yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Ibu-ibu yang saya cintai dan bapak-bapak, di sini alhamdulillah saya dapat memberikan sosialisasi penerapan budaya positif pada guru-guru di SD ini, di SDN 013828 Manis. Saya sangat berterima kasih atas kehadirannya untuk mendengarkan sosialisasi ini. Dan tak lupa pula nanti jika ada kendala, saya mohon maaf ya Bapak Ibu. Maklumlah, saya baru pertama kali tampil untuk mensosialisasikan kegiatan guru penggerak ini Pak Bu. Alhamdulillah kami selaku calon guru penggerak, kami direkrut 9 bulan untuk melaksanakan diklat ini, dan kami tergabung dalam angkatan keempat dari Kabupaten Asahan. Sudah sampai tahap pada modul 1 di 4 ini, yaitu budaya positif. Dan dalam 4 tahap ini begitu banyak kemajuan yang kami rasakan selaku guru dalam menghadapi murid, situasi sekolah. Alhamdulillah menjadi lebih baik lagi. Dan baiklah Bapak Ibu, untuk melanjuti sosialisasi ini, marilah sama-sama kita perlihatkan hasil PPT saya, yaitu dalam pendidikan guru penggerak. Untuk modul 1 ini ada 4 tahapan yang kami pelajari. Yang pertama yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua itu nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga visi guru penggerak melalui model apresiatif. Dan yang keempat yaitu budaya positif. Nah, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, tujuan dari pendidikan itu yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak, untuk anak itu supaya mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi kita sebagai seorang guru
sebaiknya bisa mengembangkan bakat mereka, menuntun minatnya, bakat potensi yang ada dalam diri anak-anak sesuai dengan karakter. Kita bisa meningkatkan karakter yang lebih baik dari dalam diri anak-anak. Seperti semboyannya ada dilakukan ya. Nah, seperti ini semboyan dari Bapak Pendidikan kita. Ingat sosok tulodo, iman yohangun karsa, tuturi handayani. Nah itu dia, itu semboyannya. Jadi kalau kita nyanyikan, kita pahami artinya, antara kalimat per kalimat itu sangat ada kaitannya untuk memajukan pendidikan ini. Nah, filosofi pendidikan Gajah tujuan dari pendidikan itu intinya nanti kita bisa menciptakan anak didik yang memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu mereka mempunyai yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itulah salah satu profil dari pelajar Pancasila. Ada yang bertanggung jawab, kreatif, mandiri, dan lain-lain. Selanjutnya nilai dan peran guru penggerak untuk menciptakan siswa-siswa kita yang nantinya mereka itu mempunyai karakter, berprofil pelajar Pancasila. Jadi kitanya ini gurunya itu harus mempunyai nilai-nilai seorang guru itu, nilai kita harus mempunyai, yang pertama kita harus mempunyai nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan kita tuh harus berpihak pada murid. Dan tentunya kita juga harus mempunyai peran dalam grup penggerak, yaitu kita harus berperan, bisa menjadi pemimpin pembelajaran, kita bisa menjadi menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan membutuhkan kepemimpinan murid. Nah itulah yang harus kita miliki sebagai seorang guru. Nah dalam paradigma inquiry apresiatif, untuk mewujudkan sekolah, visi sekolah, kita harus bisa melakukan proses perubahan dari arah yang kurang baik menjadi lebih baik. Kita harus punya aset, kita harus punya kekuatan. Kekuatan itu bisa kita dapatkan dari diri kita sendiri yang udah punya nilai dan peran tadi, dari anak-anak yang mereka sudah punya profil pelajar Pancasila, udah ada kekuatan dari diri mereka. Terus kita punya aset dari orang tua yang mendukung, kita punya sarana prasarana dari sekolah, kita ada dari dinas yang mendukung. Nah itu menjadi kekuatan untuk kita semua untuk mewujudkan visi sekolah kita tadi. Apa visi kita? Ayo kita bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, bisa membuat anak-anak didik ini berkarakter yang lebih baik. Itu visi kita. Nah, dalam untuk inquiry apresiatif ada 6 tahapan. Yang pertama, inquiry apresiatif ini ada model tahapan Bagja. Bagja itu singkatan dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan, baru atur eksekusi. Kita misalnya punya program apa yang mau kita cetuskan. Misal kita mau buat anak-anak didik kita itu, kalau upacara mereka tertib, nah berkepemimpinan, mereka bagaimana tuh programnya kita buatkan, misal baris berbaris atau apa. Nah kita buat dulu pertanyaan-pertanyaannya, kita atur jadwalnya bagaimana ini, baru nanti kita buat atur eksekusi bagaimana cara melaksanakan program tersebut. Nah ini dia visi guru penggerak itu. Intinya mewujudkan budaya positif di sekolah itu tercapai adanya kerjasama kolaborasi yang baik antar pihak sekolah, antara kepala sekolah, guru, murid, dan lingkungan lain, sehingga visi sekolah itu tercapai. Apa sih budaya positif? Nah ini masalah kita ya pada jabaran inti. Budaya positif itu nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Nah, kita tahu bahwa sekarang anak-anak kalau kita perhatikan ada nilai-nilai dalam diri mereka yang agak menyimpang. Bagaimana cara kita menyikapi, mengambil nilai-nilai tadi itu menjadi ke arah yang
ada keyakinan kelas. Terus kita lihat dulu kebutuhan dasar manusia, posisi kontrolnya, dan restitusi. Kita buat restitusi untuk anak-anak. Dalam restitusi itu ada segitiga. Segitiga itu apa? Itu tahapan. Nah, ada 3 tahapan, makanya dibuat seperti segitiga. Nah, seperti stimulus respon lawan teori kontrol. Ini pandangan tentang dunia. Kita lihat di sini bahwasannya dulu kita berpikir kalau kebutuhan anak murid ini sama, anak murid kita sama. Nah, sekarang kita ubah, kalau mereka juga mempunyai kebutuhan yang berbeda. Mereka punya daya tangkap yang berbeda. Nah, di sini kita perhatikan sangat detail satu persatu, yang nanti intinya kita bisa mengontrol diri kita menjadi orang yang bisa mengatur anak murid menjadi lebih mempunyai nilai kebajikan, yaitu terakhir nanti mereka mempunyai perasaan yang tidak minder dengan teman-temannya, mereka bisa kembali sama kelompoknya, jadi mereka tidak merasa malu jika dimarahi. Nah, ada posisi namanya menang-menang. Kita nggak ada yang dirugikan, kita sebagai guru nggak rugi dan dia pun nanti nggak rugi. Jadi istilahnya menang-menang. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, untuk mewujudkan itu semua harus ada dalam diri anak. Nah, dalam diri anak itu namanya self discipline, disiplin dalam diri. Nah, jadi anak-anak itu harus tumbuh dulu dalam diri mereka, keyakinan mereka. Nggak orang lain lah yang mendisiplinkan saya, maunya dari saya sendiri. Tapi bagaimana supaya itu bisa terwujud? Nah, kita yang dulu harus mengajak mereka, mendekati mereka, kita yang memberikan contoh, jadi kita jadi suri teladan bagi mereka yang baku. Nah, ini bisa dilihat di layar ya, motivasi perilaku manusia itu yang pertama, kadang kita bisa disiplin itu karena biar menghindari hukuman, biar gak kena marah. Terus ada yang kedua, kita itu biar dipuji, dapat imbalan. Yang ketiga ya supaya seperti itulah seharusnya. Jadi bagaimana motivasi itu? Ya sebaiknya yang ketiga ya Pak Bu, untuk seperti yang orang lain inginkan dan yang nilai yang dipercayakan ya. Nah, dalam restitusi misalnya gini Pak Bu, di kelas ada anak yang berantem gara-gara orang tua aja mereka pernah bergaduh. Itu sebelumnya kan sudah melaksanakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bisa terwujud karena adanya kesepakatan dalam warga kelas itu. Bisa membuat dari kelas kami ya Bu, bisa saya tampilkan di sini. Nah, di sini kami membuat keyakinan kelas, yaitu salah satunya menghargai dan saling menghormati dengan sesama. Nah, misal nih contoh satu kasus, ada siswa yang berantem gara-gara nama orang tua. Setelah ada anak yang bilang, Bu itu berantem mereka berdua. Nah, saya panggil mereka kan Bu berdua ke ruangan saya. Saya tanyakan, nah kita kembalikan ke sini, ke segitiga restitusi. Nah, kita kembalikan jika kita memiliki permasalahan dengan siswa kita tadi. Kita kembalikan ke segitiga restitusi, ke tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, di sini menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Itu tadi Pak Bu, keyakinan yang telah dibuat tadi kita tanyakan. Kan sudah ada keyakinan kelas karena keyakinan itu salah satunya yang
kalian yakini di kelas kita saling menghargai dan saling menghormati. Nah, contohnya tadi. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan dari kita menanyakan keyakinan kelas. Jadi pemikiran anak-anak itu teringat mereka pada keyakinan kelas sehingga ada timbul dalam hati sehingga merasa mereka bersalah dengan kelakuan yang sebelumnya. Jadi kepada anak-anak yang melakukan kesalahan tadi mereka bisa berdamai. Intinya seperti itu. Baik Bapak Ibu, inilah kegiatan kami sewaktu kami membuat keyakinan kelas di kelas 5A SDN 013828 Manis. Anak-anak itu mencurahkan pendapat mereka. Setelah kami sepakati, didapatlah keyakinan kelas. Ada yang tertulis di situ 5 keyakinan kelas yang diyakini oleh warga kelas SDN kelas 5A 08013828 Manis. Dan alhamdulillah mulai setelah dibuat keyakinan kelas tersebut, lambat laun anak-anak tuh mulai memahaminya, mulai menyepakatinya dan saling mengingatkan bahwa sesama anak itu harus saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti guru-guru yang lain pun bisa menanyakan sama kami, guru yang sudah membuat keyakinan kelas, bagaimana tahapannya. Jika nanti monggo kami mau bersharing, bertukar pendapat ya Bu. Baiklah Bapak Ibu,